guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dijauhkan dari nyeri huntu alias sakit gigi karena kebanyakan makan daging. Karena setelah membahas film yang kedua, kali ini Sakahayang akan membahas sequel selanjutnya yang berjudul Paranormal Activity 3 tahun 2011. Dimana dalam film kali ini kita akan mengungkap asal-usul munculnya teror yang menimpa Kathy dan Christy. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah vlog yang direkam pada bulan September tahun 1988. Dalam rekaman itu, Dennis sang kameramen dan istrinya yang bernama Julie berniat merayakan momen ulang tahun putri sulungnya yaitu Kathy. Ternyata mereka ini merupakan orang tua Kathy dan Christy. Oh, what's your name? Oh. Hey girl, Oh, I found some. she looks pretty. The young one. What do you bite? What do you bite? Under the trampoline. Di tengah meriahnya pesta, Dennis pun heran saat melihat Christy yang malah berbicara sendirian. Takut disangka gelo, Julie langsung mengajak Christy untuk bergabung. Di saat itu pula, si nenek bernama Lois langsung mengungkapkan selamat atas ulang tahun cucu pertamanya yang ke-8. Kemudian, Lois menitipkan pesan pada Julie, di mana ia berharap putri sematawayangnya ini bisa hamil lagi dan mendapatkan anak laki-laki, di mana ia sangat menginginkan cucu laki-laki. Lantas, Dennis Dontol berterima kasih pada Lois yang telah menerimanya sebagai mantu meskipun dirinya bukan seorang pengusaha dapur. Easy. Take it easy. It's dead. Singkat waktu, saat hari cekulah tiba, Christy dan Kathy diminta orang tuanya untuk melakukan sesi foto-foto. Dan saat giliran Kathy berfoto, rupanya foto yang digunakan untuk memindahkan kutukan di film kedua diambil pada saat ini. Di malam harinya, Dennis yang merupakan seorang videografer terlihat sibuk menggarap proyek barunya, yaitu membuat video dokumentasi pernikahan sekaligus slideshow foto terbaik. Jill? Di tengah kesibukan, Dennis pun heran saat mendengar suara gedebruk dari kamar anak-anak yang berada di lantai 2. Takut terjadi sesuatu, Dennis langsung mengeceknya. Did you fall down? Di tengah situasi sepi, Dennis pun penasaran saat melihat pintu gudang yang tiba-tiba terbuka. Bogong! Sontak Dennis pun kaget saat Christy tiba-tiba ngejogrok di belakangnya. Lantas Christy yang baru pulang meminta ayahnya untuk jangan memasuki gudang tersebut. Meskipun heran, namun Dennis tidak terlalu ambil pusing. Di malam harinya, Dennis yang gabut tiba-tiba memiliki ide untuk membuat video 3GP bersama istrinya. Meskipun malu-malu bagong, Julie yang sedikit oleng tanpa diduga mengiyakan permintaan Dennis. No. You know what? Namun di tengah persiapan, tiba-tiba elah. Baru saja pemanasan, mereka langsung tiba beranjat saat gempa tiba-tiba terjadi. Namun anehnya, debu-debu yang terjatuh seolah menimpa sesuatu yang tidak kasat mata lalu pergi entah kemana. Kira-kira sosok apakah itu? Sorry. Dude. Di keesokan harinya, asisten Dennis yang bernama Randy langsung meminta maaf karena datang terlambat setelah semalam begadang ikutan konvoi Persib sampai pagi. Dirasa sudah biasa, Dennis meminta Randy untuk mengecek sebuah anomali yang tidak sengaja ia rekam ketika gempa terjadi. Lantas setelah dicek, seketika Randy pun merinding. Ia pun merasa jika di rumah ini terdapat sosok jurig yang bergentayangan. How long do the tapes last? Di siang harinya, Dennis langsung menyimpan beberapa kamera di setiap ruangan. Melihat Kathy yang penasaran, Dennis meminta Kathy dan Christine untuk jangan mengutak-ngatik kameranya. Don't touch the camera. Christy?
Seketika Julie gak habis pikir saat melihat Dennis yang sedang sibuk menata kamera di kamarnya. Lantas Dennis memberitahu jika semua ini hanyalah upaya agar dirinya bisa membuktikan sosok hantu yang berkeliaran di rumah ini. Meskipun gak manuk akal, Julie yang tidak mau ambil pusing memutuskan untuk segera molor. All those, I don't know, stuff. Yeah, probably. Hingga di jam 2 kurang, keanehan mulai terjadi pada Christy yang seolah-olah sedang mengobrol dengan seseorang di balik kamera. Kira-kira sosok apa yang berinteraksi dengan Christy? Di keesokan harinya, Dennis yang mengetahui kejadian semalam langsung menanyakan dengan siapa Christy berbicara. Lantas Christy memberitahu jika semalam dirinya diajak bermain oleh temannya yang bernama Toby. Di mana Toby ini memiliki tumbuh tinggi besar, wajahnya keriput seperti nenek-nenek. Seketika Dennis merinding dan semakin penasaran saat mendengar penjelasan Christy. Di sore harinya, Dennis memberitahu jika kecurigaannya tentang jurik di rumah ini semakin kuat, apalagi setelah mendengar kesaksian Christy. Akan tetapi, Julie yang tidak percaya masalah begituan, merasa jika sosok Toby yang dibicarakan oleh Christy hanyalah teman hayalannya saja. Dennis pun diminta untuk lebih fokus mengerjakan proyek wedding kliennya daripada ngurusin masalah perjurigan. Di sore harinya, Dennis kembali mengajak Randy untuk melakukan pembuktian penyidikan tentang sosok jurik bernama Toby ini. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba mereka mendengar suara gedebruk aneh. Daita si goblok! Rupanya Julie yang kesal pada penyidikan jurik suaminya memutuskan untuk melakukan prank. Di saat itu pula, Dennis yang kaget setengah modar sampai merasakan mules ekstrim. Di malam harinya, Dennis pun merasa khawatir saat kedua putrinya berniat untuk tidur dalam tenda di halaman rumah. Saat Dennis mengajak mereka untuk masuk, Katie dan Christy berkata jika mereka akan tidur di tenda saja, hitung-hitung latihan masuk pramuka gugus depan. Dirasa tidak bisa dipaksa, Dennis pun membiarkan mereka untuk tidur di tenda. Singkat waktu di jam 3:30, kamera milik Dennis kembali menangkap suara seseorang yang berjalan-jalan di tengah rumah. Lantas Julie yang terbangun langsung membangunkan suaminya untuk mengecek keadaan anak-anak. Dennis. Sesaat kemudian, Dennis langsung mengecek keadaan anak-anak. Namun setelah dicek, kedua putrinya terlihat sedang tertidur lelap. Lantas suara apa yang mereka dengar? Di keesokan harinya, Julie kembali dikunjungi oleh ibunya, di mana si ibu yang rewel kembali meminta Julie untuk melakukan program hamil. Apalagi dirinya sangat menginginkan cucu laki-laki. Namun menyadari ekonomi keluarganya masih pas-pasan, Julie berkata jika untuk sementara dirinya hanya akan memiliki 2 anak saja. Mendengar hal itu, jelas membuat si ibu merasa kecewa. Di malam ke-7, Dennis Dontol kembali terbangun setelah mendengar suara dari arah dapur. Seketika Dennis pun kebingungan saat melihat tirai jendela yang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Oh, this is great. Hang on.
Di keesokan harinya, Randy pun datang sambil membawakan video tape kosong pesanan Dennis. Rupanya Dennis ingin mengabadikan setiap keanehan yang terjadi di rumahnya berdasarkan tanggal dan hari. Tak cuma itu, Dennis Dontol yang kreatif terlihat membuat sebuah tripod bergerak menggunakan bekas kipas angin Miyako. Check it out. A new thing. Sesaat kemudian, Dennis langsung memperlihatkan mahakaryanya pada Julie, dan kini seisi ruang tengah bisa terekam dengan jelas. Di malam ke-8, entah apa yang sedang dilakukan oleh Christy. Ia pun seolah sedang bermain dengan seseorang. Melihat adiknya keluyuran malam-malam, Katie meminta Christy untuk kembali tidur. Di keesokan harinya, setelah Julie melihat rekaman aneh Christy semalam, ia pun berusaha untuk menanyakannya. Namun Christy berkata, jika dirinya tidak mau lagi membicarakan hal itu dan meminta ibunya untuk bertanya saja secara langsung pada temannya itu. Terlebih saat ini, temannya yang bernama Toby sedang berada di sebelah Julie. Sementara di garasi, Dennis terlihat mempelajari buku periblisan yang ditulis oleh Tutung S. Dan menurut buku tersebut, interaksi jurig atau iblis dengan manusia biasanya terjadi karena ingin menagih atau menginginkan sesuatu. Christy. Yeah? Singkat waktu, Katie yang baru pulang jajan berniat mengajak Christy untuk melakukan permainan Bloody Mary di cermin WC. Dirasa menarik, Christy langsung setuju. Lantas sebelum dimulai, Katie meminta adiknya untuk bersama-sama menyebut Bloody Mary, tapi bukan lagu Lady Gaga. Sebanyak 3 kali di depan cermin dengan keadaan poek. Setelah itu, sosok jurig akan muncul menemui mereka. Bloody Mary. Bloody Mary. Christy, I said it 3 times now. Oh my gosh, Mom! Bukannya ditemui jurig, mereka pun kaget saat disemprot bacotan ibunya yang memergoki permainan konyol kedua putrinya. Di tengah malam, Julie yang merasakan salatri ekstrim berniat pergi ke dapur. Stay upstairs. Stay upstairs. Sontak mereka pun kaget saat melihat lampu gantung ini tiba-tiba meledak. Entah cuman koslet atau gangguan goib, Dennis meminta anak-anak untuk kembali tidur. Di keesokan harinya, Dennis yang penasaran berniat untuk nimbrung bersama Katie yang sedang bermain sendirian. Lantas saat ditanya, Christy memberitahu jika saat ini dirinya sedang bermain rumah tanggaan bersama Toby, di mana kini Toby sudah menjadi suaminya. Di tengah rasa kaget, Dennis meminta izin untuk merekam aktivitas Katie. Saat kemudian, Katie yang baru pulang futsal terlihat menggunakan kamera milik ayahnya. Melihat tingkah adiknya yang semakin aneh, Katie langsung ngecengin adiknya ini jika sosok Toby itu hanyalah halusinasi semata dan tidak nyata. Di tengah kekesalan, Christy mengatakan jika saat ini Toby sedang bersembunyi di dalam gudang. Mendengar hal itu, Katie yang penasaran langsung menantang Toby untuk muncul. You shouldn't do that. Well, I am. Toby! Daddy! You shouldn't have to do that. Do that. Di tengah keributan, Julie pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Katie memberitahu jika Christy telah mengurungnya di dalam gudang. Akan tetapi Christy menegaskan jika kejadian tadi merupakan perbuatan Toby. Hi. How are you? I got some new beads for my birthday.
feet. Di malam harinya, Julie yang akan pergi ngedate dengan Dennis terlihat memanggil seorang pengasuh cantik bernama Lisa, tapi bukan Lisa McMing. Setelah menitipkan kedua putrinya, Julie langsung pamit dan akan pulang di jam 11 malam. Hingga di jam 9 malam setelah lelah bermain, Lisa meminta mereka untuk segera tidur. Namun sebelum itu, Katie yang menyukai kisah-kisah mistis meminta Lisa untuk menceritakan kisah horor yang diangkat dari kisah nyataan. Hello, Dennis. You found. Gotcha. Setelah menceritakan kisah hantu selimut buluk, Lisa meminta mereka untuk segera molor. Hi, Dennis. Rupanya diam-diam pengasuh cantik ini naksir pada Dennis. Hingga sesaat kemudian Lisa terlihat mengisi waktu sambil mengisi TTS sembari menunggu kepulangan Julie dan Dennis yang tinggal 1 jam lagi. Seketika Lisa pun kaget saat melihat kain spray yang tiba-tiba ngedumuk di belakangnya. Dirasa para bocil sedang ngeprank, Lisa yang penasaran berniat mengeceknya. Sontak Lisa pun panik saat menyadari jika di rumah ini terdapat sesosok jurig. Di tengah kepanikan, Lisa pun bergegas untuk bersiap pulang. Betapa leganya Lisa saat Julie dan Dennis sudah pulang. Lantas dengan tergesa-gesa Lisa pun langsung pamit pulang. Heran dengan tingkah Lisa yang aneh, Julie langsung mengecek keadaan anak-anak. Di jam 4 pagi, Christy kembali bertingkah aneh dan seolah sedang bermain bersama sosok Toby. Hingga sesaat kemudian, sungguh caliwara, sosok Toby ini meminta Christy untuk melakukan atraksi parkur di mana si Toby berjanji akan menangkapnya dari lantai dasar. Promise? Di keesokan harinya, Randy pun terperangah saat melihat penampakan mengerikan yang membuat Lisa ketakutan setengah mati. Melihat segala macam keanehan itu, Randy pun yakin jika Lisa tidak mau lagi bekerja mengasuh anak-anak. Hingga di siang harinya, Danny yang penasaran pergi ke kamar anak-anak untuk mengecek gudang. What the fuck? Seketika Dennis pun kaget saat melihat simbol lingkaran dalam segitiga yang digambar menggunakan krayon. Lantas setelah mengecek gudang, Dennis pun khawatir saat melihat kondisi Christy yang mendadak mengalami demam tinggi. Takut terjadi sesuatu, Julie mengajak Dennis untuk segera membawanya ke dokter. Lantas sebelum pergi, Dennis berniat menugaskan Randy untuk menemani Katie. Good. Setelah kedua orang tuanya pergi ke dokter, Katie si anak horor tiba-tiba mengajak Randy untuk bermain tantangan Bloody Mary. Meskipun malas, namun Randy tak bisa menolak. Say Bloody Mary 3 times, and then you Try and kill you. Good game. Okay, let's do it. Bloody Mary. Bloody Mary. Shh. Holy Sontak Randy pun kaget saat dirinya tiba-tiba dicakar oleh sesuatu. Lalu tiba-tiba scratch myself. Oh. Close the door. It's okay. dasar budak bagong. Katie pun cuman bisa mewek saat kegabutannya semakin memancing kedatangan si jurig. Lantas Randy meminta Katie untuk tenang.
Nothing happened. You okay? Nothing. You're fine. Di tengah situasi mencekam, Randy mengajak Katie untuk memberanikan diri pergi ke lantai dasar. Randy, I'm sorry. It's not my fault. Randy, what are you doing, man? Relax. Does it look like I'm getting all my stuff? Singkat waktu, Randy yang kena mental memutuskan untuk berhenti bekerja pada Dennis, di mana ia lebih memilih mencari pekerjaan lain yang lebih aman daripada harus mati oleh jurig di rumah ini. Apalagi tadi siang si jurig sempat melakukan kontak fisik hingga membuat perutnya terluka. Sambil berkemas, Dennis diperingatkan untuk segera pindah saja dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan penelitian, Dennis memberitahu Julie jika simbol yang tergambar di gudang anak-anak berkaitan dengan sekte sesat yang eksis pada tahun 1930-an. Dan terungkap jika sekte yang beranggotakan sekumpulan orang-orang sepuh ini mendoktrin anak-anak atau wanita untuk melahirkan anak laki-laki guna dijadikan tumbal ritual persembahan pada iblis Asmodeus. Di mana cenah, ritual yang mereka lakukan ini bertujuan untuk mendapat kekayaan. Mendengar hal itu, Julie yang muak dengan teori jujurigan meminta Dennis untuk berhenti mengatakan hal tersebut, terlebih jika di rumah ini tidak ada satupun orang yang melakukan ritual aneh. Sementara di sisi lain, Katie yang sedang bermain kejar-kejaran langsung panik saat dirinya menabrak sosok yang tak kasat mata. Di tengah percekcokan, Katie yang ketakutan berkata jika Toby baru saja menjambak dirinya hingga melayang. Mendengar hal itu, Julie berusaha menenangkan Katie. Di malam ke-14, keanehan kembali terjadi di kamar anak-anak. Sontak Katie pun terbangun saat merasakan aura aneh di kamarnya. Di saat itu pula, mereka pun kaget saat melihat simbol segitiga menyala di papan tulis. Scared. Mom! Just ignore it! Di tengah situasi mencekam, Christy berusaha memperingatkan Toby untuk melepaskan kakaknya. Dan entah apa maksudnya, Christy berjanji akan menuruti Toby. Seketika mereka pun kena mental setelah mengalami teror ekstrim. Sementara di garasi, Dennis masih sibuk dengan penelitian sesektean. No. Mom, we're not coming over. Di keesokan harinya, setelah mengecek rekaman semalam, Julie langsung menelepon dan menceritakan kengerian itu pada ibunya. Di tengah obrolan, Julie yang mendengar kedatangan seseorang berniat mengeceknya. Namun saat dicek, Julie pun heran karena di luar tidak ada siapapun. Lantas sekembalinya ke dapur, Julie pun terperangah saat melihat semua perabotan hasil kreditannya hilang entah kemana. Oh my god, sontak Julie pun syok parah saat mengalami teror yang ekstrim. Di tengah rasa syok, Julie langsung mengajak keluarganya untuk mengungsi ke rumah si ibu. Girls, wake up. We're here. Oh, I'm tired. Oh, I thought your sister. Come on. Go on in the house. I've got apple pie. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di kediaman nenek Lois. Kemudian Lois yang selesai memasak meminta Dennis dan anak-anak untuk segera makan. Lantas Julie yang masih syok mengajak ibunya untuk mendengarkan kengerian yang terjadi di rumahnya. Di malam harinya, Julie pun heran dengan ibunya yang malah mendandani Christy dengan setelan pengantin kolot. Dirasa malam sudah larut, ia pun mengajak kedua putrinya untuk segera tidur. I love you so much.
Hingga di jam 1:30 malam, mereka pun terbangun setelah mendengar suara keramaian dari arah luar. Dirasa ibunya melakukan sesuatu, Julie berniat untuk mengeceknya. Namun setelah cukup lama menunggu, Dennis pun khawatir karena istrinya tak kunjung kembali. Di saat itu pula, tanpa Dennis sadari, sosok Lois tiba-tiba muncul dengan tingkah yang mengerikan. Sesaat kemudian, Dennis yang khawatir berniat mengecek keadaan anak-anak. Girls? Sontak Dennis pun panik saat mendapati anak-anak sudah hilang entah kemana. Julie? Julie? My God, sontak Dennis pun syok parah saat melihat simbol sekte sesat di rumah mertuanya. Dirasa Lois pengikut sekte sesat, Dennis pun bergegas mencari keberadaan keluarganya. Ternyata benar, selama ini Lois merupakan ketua sekte sesat yang menaungi orang-orang kolot untuk menyembah iblis. Julie? Entah apa yang sebenarnya terjadi, Dennis pun lemah saat mendapati Julie mengalami patah pinggang dengan keadaan layang. Menyadari istrinya sudah tewas, Dennis yang melihat Christy baik-baik saja langsung mengajaknya untuk bersembunyi. Just quiet, okay? Quiet. Go check, okay? Dirasa situasi sudah aman, Dennis berniat mengajak Christy untuk kabur. Melihat Katie sedang menangisi jasad ibunya, Dennis yang tidak ingin kehabisan waktu langsung mengajak Katie pergi. Tanpa diduga, Katie pun sudah terkena pengaruh sekte sesat ini. Di tengah rasa engap, Dennis pun berusaha untuk bangkit. My God, sungguh tragis. Setelah mengalami encok ekstrim, Dennis pun harus menyusul Julie. Mereka pun tewas oleh kekuatan si iblis yang ingin mengambil Katie dan Christy. Dan kini, Lois langsung mengajak kedua cucunya pergi, di mana Lois berniat mendoktrin mereka, supaya jika dewasa nanti, Katie dan Christy akan melahirkan anak laki-laki guna membayar janjinya pada si iblis. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan sekali bukan? Seperti yang kita lihat, semua kengerian berawal dari Lois selaku ketua sekte sesat yang melakukan ritual persembahan pada iblis Asmodeus. Dan sungguh malang, kedua orang tua Katie dan Christy harus tewas karena dianggap sebagai penghalang dari usahanya untuk mendapatkan anak laki-laki. Ia pun sampai tega menghabisi Julie karena Julie sudah dianggap tidak mau lagi memiliki anak. Hingga akhirnya Lois pun memilih untuk menggunakan Katie dan Christy supaya nanti mereka akan memiliki anak laki-laki guna ditumbalkan pada si iblis. Kira-kira seperti apakah kisah selanjutnya? Nantikan sequel lainnya hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sakahayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Paranormal Activity 3 tahun 2011. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.